Episode 125. Suamiku seorang CEO. Mendapat teguran seperti itu, wajah Ines berubah merah. Darahnya berdesir dan jantungnya bertalu-talu. Telapak tangannya sangat dingin saat William meremasnya. Ines tak berani menoleh wajah pria dingin di sampingnya. Mari kita bersulang. Direktur Anton mengangkat gelas kristal tinggi itu, diikuti yang lainnya dan berdiri. Kesempatan Ines untuk lepaskan dari jeratan tangan kekar William. Ia berdiri dan mengangkat gelas dengan senyuman manis di bibirnya. Melihat semua berdiri, asisten CEO itu berdiri dan mengangkat gelas. Ting! Bunyi gelas saling berdentingan. Saya terima kerja perusahaan Vandeles. Berkat Nona Ines yang cantik, sudah menjelaskan dengan detail program perencanaan pembangunan apartemen di kota Bandung. Saya sangat tertarik dan menerima kerjasama ini. Terima kasih banyak atas kepercayaan Tuan pada perusahaan Vandeles. Ucap Ines sopan membungkuk memberi hormat. Terima kasih Direktur Anton, saya harap kerjasama ini bukan diprioritaskan karena adanya Nona Ines, dia hanya karyawan desain yang bekerja di perusahaan Vandeles. Ucap William bernada kesal. Oh, tentu saja Tuan William. Saya hanya mengungkapkan rasa kagum atas kecerdasan Nona Ines, kalau cantik itu poin utama seorang wanita. Hahaha. Direktur Anton tergeletak. Ines yang menjadi pusat perhatian klien. Merasa tidak enak, ia tertunduk dan duduk kembali. Baiklah, sekarang penandatanganan kontrak kerjasama kita mulai. William menunjuk pengacara perusahaan Vandeles yang juga hadir di sana sebagai saksi kontrak kerjasama. Dua perusahaan sedang mengadakan perjanjian kontrak kerjasama. Baiklah, tinggal tanda tangan Tuan Georgi. Besok kami yang akan antar suratnya ke perusahaan PT Samudera. Baik Tuan William, kami tunggu. Direktur Anton berkata seraya mengedipkan mata ke arah Ines. Tentu saja Ines terkejut dan salah tingkah, namun ia mengalihkan pandangannya. Maaf, saya ke toilet sebentar. Ines beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Ah! Ines bernafas lega. Akhirnya aku bisa lepas juga dari rapat yang membuatku tegang. Kenapa direktur itu terlihat M3 sumsih? Berani mengedipkan mata padaku. Mana raut muka William menyebalkan. Gerutu Ines seraya membuka pintu toilet. Selesai membuang air kecil, Ines membasuh wajahnya dan merapikan riasannya yang hampir memudar. Sudah lebih segar. Ines keluar dari toilet dan saat melewati lorong, sebuah tangan menarik tangannya. Au, Ines ini aku. Damar. Mata Ines melotot. Kau bikin kaget aja. Ayo kita pulang bersama. Menarik tangan Ines. Tunggu Damar. Aku harus bilang dulu dengan William. Tak mungkin aku pergi begitu saja. Alah sudahlah, kau tak perlu izin dengannya. Pria angkuh itu sudah menyakitimu, bukan? Iya, tapi tidak sopan bila aku tidak ngomong dulu. Datangnya dengan Tuan William, masa pulangnya pergi begitu aja. Damar tampak tak suka dengan ucapan Ines. Ines. Apa kau masih belum sadar juga, kalau kau sudah diperalat William, pria bule yang bisanya hanya menyakiti wanita. Cukup Damar. Tuduhanmu sangat berlebihan. Berlebihan katamu. Bukankah kau sendiri yang curhat padaku, bagaimana perlakuan pria itu padamu? Suara Damar mulai meninggi, membuat Ines sedikit kaget. Iya, memang dulu sikapnya seperti itu, tapi sekarang sudah sedikit membaik, tidak kasar lagi padaku. Bukankah kita harus memberi kesempatan orang untuk berubah? Berubah katamu. Orang angkuh seperti William itu tidak akan pernah berubah. Sampai kapan kau akan mengejar pria bule itu, yang jelas-jelas hanya akan mempermainkan perasaanmu? Cukup Damar. Kau sudah keterlaluan, aku tidak pernah mengejar laki-laki, apa kau pikir aku serendah itu? Bentak Ines, dengan amarah meletup-letup. Ines begitu kesal dengan tuduhan Damar, sahabatnya yang ia anggap bisa mengerti dirinya. Ines melangkah pergi meninggalkan Damar, namun Damar mengejarnya. Ines menarik tangannya, maafkan aku,
Bukan maksudku untuk merendahkanmu. Aku hanya tak ingin kau dikecewakan laki-laki itu. Ines terdiam dengan ekspresi datar, aku sangat peduli padamu. Menggenggam kuat jemari Ines, kau sahabatku, sudah seharusnya aku melindungimu. Ines menatap Damar dalam-dalam, dan menelisik apa yang sedang ia pikirkan sekarang. Seberapa besar kepedulianmu padaku? Tanya Ines kemudian. Wajah tampan Damar terlihat pias, mata teduh itu penuh sebuah harapan, aku sangat peduli denganmu, karena aku Nona Ines. Ucapan Damar menggantung, bersama suara William menggema di lorong yang menuju keluar toilet. Tuan William. Ines melepas tangan Damar. Sudah seharusnya Nona kembali. Ucap William tegas. Ines menatap Damar, penuh permohonan, aku harus kembali ke dalam ruangan. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Ines melangkah dan berjalan ke arah rooms, meninggalkan Damar dalam kekecewaan. Usai menjalin kerjasama dengan PT Samudera, Ines dan William menuju parkiran. William membuka pintu mobil untuk Ines. Ines. Suara Damar menghentikan langkahnya masuk ke dalam mobil. Ines membalikkan tubuhnya. Ayo ikut denganku, ada yang harus aku bicarakan. Suara helaan nafas panjang terdengar lirih. Ines terdiam, detik kemudian menatap pada William. Tuan William, maafkan aku. Aku akan ikut pulang bersama Damar. Ucapnya gugup tak enak hati. Ekspresi kekecewaan terlihat jelas di wajah William. Kau adalah bawahanku, aku bertanggung jawab pada seluruh karyawan Vandeles. Naiklah. Perintah William yang tidak terbantahkan. Ines. Menarik tangan Ines dan menoleh ke arah William. Kau tidak berhak atas diri Ines. Dia sudah melakukan tugasnya sebagai karyawan Vandeles. Sekarang Ines ikut bersamaku. Ayo Ines. Kau tidak bisa seenaknya membawa Ines pergi. Bentak William seraya satu tangannya menarik tangan Ines. Ines menjadi rebutan dua pria egois. Keduanya saling tarik-menarik dan membuat Ines marah. Hentikan. Teriak Ines seraya menghempas kasar kedua tangannya, dari dua orang pria yang saling tarik-menarik. Aku bukan barang yang kalian perebutkan. Mereka berdua terdiam dengan emosi tertahan dan wajah memerah semu. Kenapa kelakuan kalian seperti anak kecil? Apa kalian tidak malu dengan dasi dan jas keren kalian? Ayo Ines, kita pulang saja. Kau jangan pergi dengan pria manapun, apalagi pada pria pengkhianat ini. Menunjuk wajah Damar. Apa-apaan kau ini? Menuduhku pengkhianat. Aku sudah bekerja keras di perusahaan Vandeles, tapi perusahaan kalian payah, menghakimiku tanpa jelas. Karena emosi William menarik kerah baju Damar, dasar pecundang. Kau laki-laki pembinor dan ingin merusak rumah tangga Nona Lupita dan Tuan Georgi, makanya kau kami pecat. Lalu kau jadi pengkhianat dengan menjual desain yang sudah menjadi hak paten perusahaan Vandeles. Apa-apa kau bilang? Mata Damar melotot, Lupita dengan Tuan Gurji. Pemilik perusahaan Vandeles. Iya kenapa? Kau baru mengetahuinya sekarang. Bukankah kau begitu mencintai Nona Lupita? Melepaskannya kasar kerah baju Damar. Damar menoleh ke arah Ines dan meminta penjelasan dari sorot matanya, apa itu benar, Lupita bersama Tuan Georgi? Iya. Bahkan Lupita sudah menikah dengan Tuan Gurji, saat kau masih mengejarnya. Dulu aku memang mencintai Lupita, namun setelah dia mengatakan sudah menikah, aku mulai menjauhinya. Tapi dia tidak pernah bilang kalau suaminya itu adalah Tuan Gurji. Sekarang kau sudah tahu bukan? Iya. Aku berharap Lupita hidup bahagia bersama pilihannya, dan Tuan Georgi menjadi suami dan imam yang baik untuk Lupita. Ayo Ines, masuklah. Kita masih banyak pekerjaan. Ines mengangguk kecil. Ines, apa kau masih tidak ingin pulang bersamaku? Tanya Damar lagi, tidak ingin menyerah. Maaf, Damar. Ini masih jam kerjaku. Masih banyak pekerjaan yang harus kuurus. Damar hanya menghela nafas panjang dan membiarkan Ines masuk ke dalam mobil William.
Setelah menutup pintu Ines, William memutar dan duduk di kemudi. Mobil berjalan keluar dari parkiran Hotel Horizon. "Kau sudah tidak apa-apa, Tanya William lembut, netra mereka bertemu. Ines salah tingkah melihat mata teduh dan senyuman itu. Ia memalingkan wajahnya ke depan. "I'm okay already," ucap Ines sopan. Episode 126. "Nanti berhentikan aku di halte, biar aku pulang naik taksi." "Kenapa? Kau tidak ingin aku mengantarkanmu pulang?" "Aku hanya tidak ingin merepotkan Tuan, bukankah Tuan masih banyak urusan?" "Ciik, hari ini ada waktu senggang untukmu. Aku antarkan kau pulang, apa kau ingin pamerkan lekuk tebuhmu pada mata liar di luar sana?" Sindiran William membuat Ines terdiam. Apa maksudnya dia bilang begitu? Kenapa dia posesif padaku? Padahal aku bukanlah siapa-siapanya, gerutu Ines dalam hati. Mobil terus melaju membelah jalanan raya ibu kota menuju rumah Ines. Perkakarangan. Mobil sepasang suami istri sudah sampai di sebuah hotel bintang 5. Dua orang pelayan hotel membuka pintu kaca untuk mempersilakan tamunya masuk. Langkah Harlan dan Lupita berhenti di sebuah pintu lift. Mereka masuk ke dalam kotak berukuran 2x2 meter dengan kedua tangan saling bertautan. Ting! Pintu lift berhenti di lantai 28. Sepasang pengantin sah itu tersenyum sambil terus berjalan menuju kamar 123 yang sudah William pesan untuk malam pengantin mereka. Lupita berdecak kagum melihat kamar hotel yang super mewah untuk bermalam selama 3 hari. "Gimana sayang, apa kau suka?" "Tentu saja Mas, aku." "Au." Belum selesai meneruskan kata-katanya Harlan sudah mengangkat tebuh istrinya. "Mas bikin kaget aja." Karena kesal Lupita mencubit perut six-pack suaminya. "Au. Sayang, cubitanmu kayak G1 gitan semut." "Biarin." Abis nyeselin. Harlan menaruh tebuh bidadarinya di atas ran, yang sudah dipenuhi kelopak bunga mawar berbentuk love. "Cantik sekali Ran, yang ini Mas. Aku berasa berada di taman surga." Semua ini berkat William, dia yang mengatur semuanya. William. Seleranya sangat romantis, tapi apakah jiwanya juga seromantis itu? Aku lihat ia sangat dingin, sedikit angkuh dan tidak banyak bicara. William akan terlihat sisi romantisnya pada orang yang tepat, wanita yang benar-benar ia cintai. Orang-orang yang memiliki sifat dingin pasti ia akan setia pada pasangannya. Harlan tersenyum, seperti contohnya Mas, setia hanya pada satu istri. Yang bener nih. Tapi nggak bohong kan? Loh kok nggak percaya? Apa menurutmu Mas bakat jadi seorang pembohong? Tangan Harlan mulai meraba-raba gunung kembar yang menantang. "Mas. Kenapa sayang? N4 kaya." Harlan tersenyum puas. "Ayo kita lakukan sekarang, Mas udah nggak T4han melihatmu jadi berke-41 rah." "M4 di dulu Mas. Nanti saja selesai kita wuik." Dengan cepat Harlan meraup B1 bir merah istrinya dan emblem 4-nya sambil satu tangannya mer 4 ba R4 ba ke tempat 4 rea yang Harlan suka. GGH. R4 nanogram Lupita, dan tebuhnya lunglai tak berdaya bersamaan suara nafas turun naik. "Mas. Aku ingin K3 Lufar lagi." Racau Lupita tercekat. "Iya sayang. Mas juga sama." 4 agureh. Mereka M3 nger 4 nanogram bersamaan dan mendapat P3 Lab 4 San B3R sama. Harlan menjatuhkan tebuh kekarnya ke samping istrinya. N+fas keduanya saling bersahutan. "Thanks my wife." Mengsatu lembut kening istrinya dan menariknya dalam P3 lukan. Pagi itu seperti biasanya Ines membuat sarapan untuknya sebelum berangkat kerja. Selesai memanaskan mesin motor, Ines mulai berangkat kerja menuju perkantoran Vandeles yang berjarak 1 jam dari rumah Lupita. Motor terparkir sempurna di area parkiran khusus karyawan. Ines masuk ke dalam ruangannya dan mulai menjalankan aktivitasnya. "Mbak Ines." "Iya. Aku bisa minta tolong buatkan program untuk advertising ya,
soalnya desain grafis yang biasa bekerja sama dengan tim kita sedang sakit. Pak Hendro sakit? Iya, sudah 2 hari ini. Oke, akan aku bantu buatkan, tapi tunggu kelar aku desain interior villa ini dulu ya. Wah, hebat Mbak Ines ya, banyak jobs dari atasan. Pasti bonusnya banyak nih. Goda Irfan. Ah, biasa aja kok. Ya bedalah. Sekarang kan Ines jadi selingkuhan asisten William. Celetuk Sari tanpa basa-basi. Maksud Mbak Sari apa? Jangan membuat opini yang akhirnya merugikan orang lain tanpa bukti Mbak. Tegas Ines. Hehehe. Kalau marah berarti bener dong. Timpal Andi, semakin memanas. Lagian ia juga nggak apa-apa kok. Sudah biasa bawahan naik ke atas ran, yang bos. Sindir Pak Jamal, pria senior yang kalah saing dengan Ines. Brak, bisa tidak kalian diam? Mulut kalian sangat pedas. Jangan asal tuduh bila tidak ada bukti, bentak Ines kesal. Bukti. Wajah cantik semakin kinclong, bodi aduhai bagai gitar Spanyol, penampilan dari atas sampai bawah sangat wow. Sindir Fitri dan ikut membuat keadaan semakin panas. Pasti semua itu hasil dari. Sari menggantung kalimatnya seraya memutar bola matanya. Naik ke atas ran, yang. Hahaha. Timpal Andi tertawa terbahak diikuti lainnya. Mata Ines mulai memanas, kedua tangannya mengepal kuat, tubuhnya gemetar. Tapi ia harus tetap kuat di depan teman-temannya yang sejak pertama kali ia menginjakkan kakinya di perusahaan Vandeles, sudah sering kali diejek. Sudah. Jangan buat ribut di sini, hargailah orang lain. Jangan merendahkan atau menuduh orang tanpa bukti. Irfan membela Ines yang merasa kasihan karena terpojok. Aloh, lu Van, cuma cari muka sama Ines, biar tugas lu bisa dibantuin Ines kan. Lah kita kan satu tim. Wajar dong kalau gue minta bantuan Ines, lagian kalian ngapain kepo dengan pekerjaan orang. Mereka mulai berdebat, pro dan kontra saling mereka utarakan di dalam ruangan, membuat dada Ines sesak. Demi menghindari kekacauan dan keributan, Ines pergi meninggalkan ruangan.